Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Ngabuburit Ngopi Hangat. Seperti biasa, bersama saya Fitri Ratu. Selama kurang lebih 15 menit kita akan mengenal lebih dalam sosok dan juga program dan juga kegiatan dari narasumber kita. Kali ini saya sudah bersama Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Khalid Ismail, SAGMM. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ketua? Baik, Mbak Fitri ya kita panggil. Alhamdulillah nih sudah mengizinkan kita untuk ngobrol-ngobrol nih Pak. Ya. Nah, di tengah kesibukan nih jadwalnya padat ya Pak ya di Ramadan ini? Ya, lumayan, tapi kita jalanin aja. Nggak ada perbedaan Pak sebelum Ramadan dan saat Ramadan kali ini untuk kegiatan sendiri? Enggak Nggak ada beda, cuma bedanya puasa aja mungkin ya Pak? Puasa aja. Jadi kalau puasa ya paling dibatasi, bicara, ya membatasi diri aja. Betul. Nah, ini yang mungkin membedakan. Tapi kalau untuk kegiatan, kunjungan dan lain-lain sama begitu ya? Sama. Saat ini yang sedang didalami atau kegiatan atau program apa sih Pak yang saat ini sedang dijalankan? Ya, justru pertama kita mengkonektikan dengan upaya bagaimana pemerintah daerah untuk mewujudkan dan merealisasikan dalam tahapan visi misi yang tertuang dalam RPJMD yaitu religius. Nah, ini kan cukup menarik ya. Karena religius ini bukan hanya sebatas slogan diucapkan tapi barangnya agak kelihatan. Betul. Nah, sehingga butuh barometer dan indikatornya seperti apa. Nah, jadi banyak gereja, masjid, pondok pesantren bagus-bagus. Apakah kemudian itu mencerminkan bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang ini masyarakat yang religius? Belum tentu. Jangan sampai cuma slogan aja ya Pak Ketua ya. Lebih dalam lagi ke sana, ukuran dan barometernya adalah bagaimana kita bisa melihat perilaku masyarakat Kabupaten Tangerang sudah sesuai dengan religi atau agama yang sudah diajarkan dalam agama masing-masing. Sehingga bagaimana budaya menghargai orang, bagaimana kita menyayangi yang kecil, bagaimana kita menghormati yang tua, itu kan bagaimana kita bisa melakukan kebaikan kepada semua orang tanpa lihat dan pandang bulu. Betul. Apalagi di momen Ramadan saat ini ya Pak Ketua ya. Suci Ramadan. Wah, ini berarti memang Pak Ketua ini sedang fokus terkait hal itu dan juga menghidupkan kembali majelis-majelis taklim yang ada di masjid dan musola katanya Pak Ketua. Ya, kalau menghidupkan memang kita sudah jalan sudah hampir 2 tahun ini ya program. Selama ini kita mencoba untuk melihat bahwa majelis-majelis ini adalah tempat di mana anak-anak kita, masyarakat kita untuk menuntut ilmu dan bersilaturahmi. Nah, sementara hari ini atau kemarin kita diperlihatkan dengan sebuah pemandangan yang bagus mungkin menurut lahiriah. Kita melihat masjid, tempat-tempat ibadah musola bagus-bagus itu kan. Nah, tapi isinya belum tentu bagus, gitu kan. Maka bagaimana kita dorong agar pertama buat para penuntut ilmu di majelis-majelis taklim, baik anak-anak, orang tua atau masyarakat, itu bisa menikmati nyaman dalam majelis itu. Maka kita anggarkan itu, gitu kan. Tahun kemarin kita anggarkan hampir kurang lebih 18, tahun ini 25. Nah, terus kita akan terus mencoba. Karena penting bagaimana kita membentengi anak-anak kita dengan tadi di majelis taklim. Betul itu menjadi benteng juga untuk anak-anak ya. Jadi sudah harus dimiliki iman dan tadi ketakwaannya begitu. Itu kan sudah berjalan 2 tahun ya Pak Ketua. Ini seperti apa Bapak melihat di lapangannya begitu setelah berjalan 2 tahun sudah dianggarkan, kemudian mitra yang juga bekerja terkait dengan hal ini. OPD mana saja nih Pak yang sudah dikoordinasikan? Ya, kalau untuk majelis dan itu kan larinya kepada hibah ya. Betul. Kalau hibah ya kalau nggak di Kesra ya pasti di Dinas Sosial atau di Pemdes gitu kan.
Nah, kalau kaitan dengan madrasah atau majelis taklim, kalau memang itu secara formalnya pasti di dinas pendidikan yang menjadi mitra. Itu. Iya, iya. Ya, itu. Dan itu masyarakatnya seperti apa nih Pak responnya sudah sekian Alhamdulillah tahun berjalan? kalau respon ini luar biasa. Pertama mungkin ya tadi sentuhan yang kebijakan yang mereka rasakan mungkin dianggap mereka ini baru. Dianggap mereka ini baru. Karena apa? Karena memang hampir 2 tahun terakhir ini kita coba memberikan porsi kepada mereka ini lebih ini gitu. Karena saya prihatin dengan visi misi religius yang di depan, tapi implementasinya Kurang begitu ya? kurang. Nah, kalau saya melihat bahwa kalau masih ada tawuran pelajar, berantem antar kelompok, saling menghujat di media, kelompok satu dengan kelompok saling membenci, Betul. ada radikalisme, berarti di situ religiusnya dianggap gagal. Nah, Gitu. itu kurang berarti dalam pemahaman religiusitas Ya, tadi. gitu. Di dalamnya ada anggaran ini juga nggak sih Pak? Ini kan juga guru ngaji, ustadz dan lainnya termasuk di ada. dalam situ. Ada. Kalau insentif guru ngaji kan ada, kita ada. Dan itu di program religius tadi, visi misi religius ada. Sudah termasuk Di antaranya dalamnya ya. ada insentif guru ngaji, kemudian ada ada LPTQ, kemudian sanitren, kemudian ada kompentren, koperasi pondok. Ini kan kebijakan pemerintah daerah yang kaitan dengan visi misi yang pertama. Berarti sudah berjalan ya Pak Ketua ya. Alhamdulillah nih. Nah, saya coba ingin bergeser nih Pak terkait juga isu yang terkait dengan, bukan isu ya ini, namun juga target dan juga pembangunan nih dari pesisir Pantura di Kabupaten Tangerang. Ini seperti apa nih Pak pandangan kemudian juga pembangunan yang saat ini dirasakan mungkin? Ya. Bapak juga kebetulan dari dapil situ ya Pak? Kebetulan saya tinggal di sana, Betul, Mbak Fitri. betul. Saya tinggal di Teluk Naga, memang kalau dari pantai ini kurang lebih sekitar 9 kilo. Tinggal saya ke pantai. Nggak Gitu. jauh lah ya Nggak Pak? jauh, ya. Jadi cukup menarik nih ya kalau bicara Pantura. Pertama, Pantura ini adalah aset kabupaten yang punya bentangan laut sekitar 61 kilo. Nah, 61 kilo. Terus tahun 96 masih ingat ekonomi mulai terbuka karena dibukanya jalur transportasi jalan itu dengan pembuatan JLU. Ini sudah mulai kelihatan. Perubahan secara ekonomi kelihatan. Kemudian dengan pemerintah daerah membuka akses struktur jaringan jalan tadi, sehingga muncullah minat para investasi. Nah, gitu bermunculan kan. nih para investor ya Pak? Bermunculan para investor. Nah, itu tadi. Maka pentingnya untuk membuka akses jaringan, baik jalan, kemudian jaringan air, kemudian jaringan telekomunikasi atau informasi ini penting. Wah, ya jadi sedikit banyaknya juga sudah mulai berkembang. Betul. Kesejahteraan masyarakat sekitar di Betul, pesisir Pantura betul. juga meningkat begitu ya Betul, Pak. Apalagi betul. dengan adanya investor-investor yang sudah Ya. akan dalam waktu dekat apa nih Pak kegiatan atau mungkin yang sudah? Ya alhamdulillah kalau saya lihat ini kan pemerintah daerah sudah memberikan satu langkah dan terobosan yang positif. Pertama dengan memberikan secara regulasi kemudahan terhadap para investor untuk berinvestasi di wilayah Tangerang, khususnya untuk di wilayah utara. Itu satu. Yang kedua, ini kan ada pengembang PIK 2 yang sekarang sedang konsentrasi bagaimana mempadukan antara potensi alam wilayah Pantura dengan rekayasa teknis. Itu kan tentunya sudah disiapkan secara regulasi oleh pemerintah daerah. Bagaimana batasan tentang ROW jalan yang sudah disepakati dalam aturan, kan sudah dituang dalam RT RW kita. Kemudian bagaimana agar secara
kondisi alam ini bisa tertata rapi. Karena kita lihat laut kita ini dalam kondisi tanda petik rusak. Iya, iya. Baik karena abrasi maupun sedimentasi ataupun karena pencemaran. Karena mau tidak mau laut kita ini kan dalam bentang 61 kilo itu terlintas oleh kalau dua sungai, Iya. Cirarap dengan Cisadane, dan masih ada anak sungai yang lain yang itu cukup besar memberikan kontribusi pencemaran. Gitu Jadi jangan kan. sampai merusak juga lingkungan Betul. gitu ya Pak. Maka perlu ada rehabilitasi. Agar tetap ekosistem terjaga, Betul. namun juga pembangunan tetap berjalan. Betul. Begitu ya. Betul. Baik. Nah ini tentunya juga didukung oleh bukan hanya di legislasi, namun Betul. juga dari teman-teman di eksekutif begitu Betul, ya, betul, betul. Pak Ketua. Nah ini kalau saya berbicara terkait dengan Pak Ketua ini juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial, kemudian juga ada program-program RTLH. Wah ini inisiasi sendiri atau memang sedang kegiatan juga dari Dewan juga nih Pak Ketua? Oh, ya kalau ini kan memang kan kebiasaan maksud saya. Iya, kebiasaan baik begitu ya. Apalagi yang baik kan begitu kan. Apalagi di kalau tengah pandemi kemarin ya Pak, sampai saat ini pun juga pastinya masih banyak yang walaupun sudah mulai meningkat begitu ya perekonomian sendiri. Ya cukup lumayan besar efek dan dampaknya ya. Kalau di pandemi COVID ini kan kemarin di mana pengangguran bertambah. Betul. Masyarakat susah untuk mencari pelaku gitu UMKM kan. juga Pelaku UMKM. Jadi ya tadi tuh makanya mesti harus ada inovasi ya, inovasi dan memberikan penguatan secara mental terhadap masyarakat. Itu yang terpenting. Yang penting hadir juga di tengah masyarakat begitu ya Pak Ketua. Jadi dibutuhkan kehadiran kita gitu kan, agar masyarakat itu paling tidak pertama bisa mensikapi persoalannya secara dewasa. Betul, betul. Sabar dan juga bijak, mungkin ya gitu. Pak. Betul, gitu. Baik, ini kalau kita berbicara terkait dengan politik, walaupun 2024 masih lama, target apa nih Pak di 2024? Ini mengingat periode pertama begitu ya Pak Ketua? Ya, kebetulan ini adalah periode pertama dan dikasih mandat, tugas sama partai untuk jadi pimpinan ya, ketua. Jadi alhamdulillah. Kalau target personal tidak ada. Tapi kalau target sebagai kader partai dan target partai ya menjadi pemenang pemilu di 2024. Amin. Dan tentunya gitu siap ditugaskan begitu jika memang masyarakat juga masih percaya begitu ya Pak Ketua? Ya, kalau memang masih dipercaya sama masyarakat, kenapa tidak? Kan ini bagian dari sebuah amanah, betul, gitu betul. kan? Tidak menutup kemungkinan begitu untuk maju kembali ya, Pak Ketua? Maju kembali untuk dipilek. Iya, atau mungkin akan dilebihi. Oh enggak, kalau partai masih memberikan tugas ya kita siap. Siap. Masyarakat memberikan tugas ke kita, oke, itu menanti secara legitimit ketika ketika pemilihan. Tapi dalam proses penjaringan itu kan masih kewenangan partai. Jadi siap. Jadi ibaratnya mau partai punya dagangan nih, memberikan dagangan sosok nama untuk besok nih, untuk jadi kontestan di pemilu umpamanya. Ada Khalid Ismail nih. Nah ini partai mau punya dagangan namanya Khalid Ismail. Didagangin di pasar, laku apa enggak kan begitu. Nah didagangin di masyarakat. Kalau laku ya berarti besok masyarakat masih mempercayakan, berarti terpilih lagi. Kalau enggak ya berarti tidak laku lagi begitu. Tapi insya Allah nih kayaknya masyarakat juga tentunya masih menaruh harapan besar begitu dan ingin dilanjutkan, mungkin siap-siap saja ya Pak Ketua? Ya insya Allah kalau itu sih. Insya Allah. Selagi itu menjadi sebuah amanah dan mudah-mudahan saja istiqomah. Amin, amin, amin. Karena amanah ini kan sulit juga Pak ya. Kepercayaannya luar biasa ini. Bukan sulit-sulit lagi. Tanggung jawab juga ya Pak? Tanggung jawab. Karena kan ya itu tadi kalau bicara sudah kita dimandatkan berarti kan dikasih amanat. Nah kalau kita keluar dari amanat ya berarti itu tadi. Makanya pertanggungjawabannya dengan akhirat. Benar. Gitu, bukan cuma di sini tapi juga nanti di sana. Baik, Pak Ketua, ini 15 menit ternyata nggak kerasa. Mungkin terakhir ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat nih, terutama yang saat ini juga menyaksikan program kita nih Pak di Ngabuburit Ngopi Hangat. Silakan. Ya, terima kasih. Manfaatkan di bulan suci Ramadan ini
menjadi bulan suci yang penuh barokah dan maghfirah. Satu langkah kita melakukan sebuah kebaikan, tentunya ada 10 yang kita dapatkan. Walaupun secara real ini tidak langsung kita rasakan, tapi yakin akan kita dapatkan. Dan sebuah prakata dari Insinyur Soekarno, bunga mawar tidak akan mempropagandakan kewangiannya. Kebaikan bukan hanya untuk slogan dan bicara, tapi kebaikan adalah orang yang merasakan kebaikan itu. Maka orang lain yang akan merasakan dan berbicara, bukan kita yang menyatakan bahwa kita adalah baik. Jadi bunga mawar tidak akan mempropagandakan kewangiannya. Selagi baik, maka dia akan tetap baik dan orang lain yang merasakan kebaikan itu. Terima kasih. Wah, luar biasa ini. Pesan terakhirnya ini punya kandungan yang luar biasa ini, mudah-mudahan menginspirasi juga yang saat ini menyaksikan nih Pak Ketua. Iya. Tapi mau ngomong-ngomong terima kasih banyak nih, kita sudah diterima 15 menit, mungkin nanti kita akan ada sesi berikutnya. Mudah-mudahan nanti ada jadwal kosong kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Apalagi Banten TV yang undang. Betul. TV-nya Wong Banten. Nah, cakep tuh Pak. Hatur nuhun Pak Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, dan juga akhirnya kita harus pamit pemirsa. Tidak terasa 15 menit sudah kebersamaan kita di podcast Ngopi Hangat. Terima kasih sudah bersama kami. Jangan lupa untuk saksikan episode lainnya hanya di sini. Saya Fitriatu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.